Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Argita Nopusmananda. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Islam Syekh Yusuf kelas 2A. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang pengantar hukum Islam di Indonesia. Bagaimana sih penjelasannya? Mari kita mulai. Yang pertama, ada latar belakang tentang pengantar hukum Islam di Indonesia. Kata hukum Islam merupakan terjemaah dari Islamic Law dalam literatur kajian orientalis barat. Biasanya yang mereka maksud dalam hukum Islam itu adalah syariat, bukan fikih, yang telah dikembangkan oleh para ahli fikih dalam situasi dan kondisi tertentu. Sedangkan menurut terminologi, hukum Islam merupakan gabungan dari syariat dan fikih. Secara sederhana adalah seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia, mukallaf yang diakui, berlaku, dan mengikat untuk semua orang yang beragama Islam. Yang kedua, di sini ada sejarah dan perkembangan hukum Islam di Indonesia. Dalam istilah hukum Islam di literatur bahasa Arab, kata yang biasanya digunakan adalah fikih dan syariat atau hukum syara. Syariat atau hukum syara secara sederhana diartikan sebagai seperangkat aturan dasar tentang tingkah laku manusia yang ditetapkan secara umum, dinyatakan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Hasbi As-Siddiqi menyebutkan bahwa hukum Islam mempunyai 3 karakter yang ketentuannya tidak bisa berubah, yaitu yang pertama, takamul. Takamul adalah sempurna, bulat, dan tuntas. Bahwa hukum Islam membentuk umat dalam satu ketentuan yang bulat. Walaupun mereka berbeda-beda bangsa dan berlainan suku, tetapi mereka satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Yang kedua ada wasatiyat. Yakini hukum Islam menempuh jalan tengah, jalan yang seimbang dan tidak berat sebelah. Yang ketiga ada harokah. Harokah yakini hukum Islam mempunyai kemampuan bergerak dan berkembang, mempunyai daya hidup, dan dapat membentuk diri sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Yang ketiga, di sini ada karakteristik menurut para ahli. Apa saja sih karakteristik itu? Yang pertama ada menurut Muhammad Ali Al-Syahi, bahwa karakteristik hukum Islam yang paling menonjol ada 3, yaitu tidak menyusahkan dan selalu menghindari kesusahan dalam pelaksanaannya, menjaga keselamatan manusia, dan selalu melaksanakan keadilan dalam penerapannya. Yang kedua, menurut Yusuf Al-Qadrawi, bahwa karakteristik hukum Islam itu ada 10 loh teman-teman. Apa saja sih? Yang pertama, hukum Islam itu memudahkan dan menghilangkan kesulitan. Yang kedua, memperhatikan tahapan maksa atau berangsur-angsur. Yang ketiga, turun dari nilai ideal menuju realita dalam situasi darurat. Yang keempat, segala hal yang merugikan atau kesengsaraan umat Islam harus dilenyapkan dan dihilangkan. Yang kelima, kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan. Yang ketujuh, kemudaratan yang bersifat khusus digunakan untuk kemudaratan yang bersifat umum. Selanjutnya yang ketujuh, kemudaratan yang ringan digunakan untuk menolak kemudaratan yang berat.
Yang ke-8, keadaan terpaksa memudahkan perbuatan atau tindakan yang terlarang. Yang ke-9, apa yang dibolehkan karena terpaksa diukur menurut ukuran yang diperlukan. Yang terakhir, menutup sumber kekuasaan didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan. Selanjutnya ada periode hukum Islam di Indonesia. Dalam konteks hukum Islam, kelompok tradisional dapat dikatakan sebagai golongan yang berpegang teguh pada Al-Quran, sunnah Nabi, dan hasil ijtihad para ulama fikih masa lalu. Pengambilan dasar hukum Islam, kelompok tradisionalis ini berpegang pada landasan yang telah dibangun keempat mazhab fikih, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Terutama mazhab Syafi'i Belanda, sunnah ijma. Karya Arini dalam bidang fikih adalah buku Sitah Al-Mustaqim. Meskipun kitab ini bersifat polemik, nama penyusun mendasar. Buku Syafi'i antara lain Minhaj at-Taubilin, Kitab Al-Anwar, Nih Al-Muhtaj, dan lain sebagainya. Adanya surat edaran nomor B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 yang ditunjukkan pada Pengadilan Agama seluruh Indonesia agar para hakim dalam pelaksanaan tugasnya dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara berpedoman pada 13 kitab karangan Imam Syafi'i. 13 kitab tersebut antara lain yaitu yang pertama ada Al-Bajuri, yang kedua Fathul Al-Tohir, yang ketiga Qulyubu atau Muhalli, yang keempat Fathul Wahab, yang kelima Tuhfah, yang keenam Torghibul Musitak, yang ketujuh Qawaninushi Syari'iyah Risyayid Utsman bin Yahya, yang kedelapan Sodaqoh Dahlan, yang kesembilan Syamsuri Lil Faraid, yang kesepuluh Bugyatul Murtasyidin, yang ke-11 Al-Fiqih, yang ke-12 Al-Muhadzahibil, yang ke-13 Muqnil Muhtaj. Selanjutnya ada penerapan hukum Islam di Indonesia. Cendekiawan Muslim di Indonesia sejak tahun 1970-an dengan disponsori oleh Hazairin. Langkah pertama yang dilakukan oleh Hazairin adalah berusaha mendapat teori resepti yang disebutnya dengan teori iblis yang dibuat oleh kolonial Belanda atas tipu daya Songhorjen. Teori tersebut menyatakan bahwa hukum Islam baru boleh dilaksanakan untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum kekeluargaan bagi umat Islam apabila hukum Islam tersebut telah diterima oleh hukum adat. Langkah awal yang dilakukan oleh para pembaru Islam di Indonesia adalah mendobrak paham bahwa ijtihad sudah tertutup, membuka kompor kebutuhan secara paham menyatakan lebih bertauhid daripada membuat hukum yang baru harus segera dihapuskan. Berikut menurut para ahli. Yang pertama, menurut Yusuf Qodrawi, ada dua metode yang tepat dan cocok digunakan untuk menghadapi era globalisasi dan pemburu hukum Islam saat ini, yaitu pertama, ijtihad intiko, yaitu memilih satu pendapat dari pendapat terkuat. Yang kedua, ijtihad insya'i, yaitu pengambilan kesimpulan baru dari suatu persoalan di mana persoalan lama ataupun persoalan baru. Yang kedua ada menurut Hasbi As-Siddiqi. Dalam pembaruan hukum Islam di Indonesia perlu dilaksanakan metode talfiq
dan secara selektif memilih pendapat yang mana yang cocok dengan kondisi negara Indonesia. Para tokoh pembaru ini berjasa dalam hal memasukkan nilai-nilai hukum Islam ke dalam legislasi dan juga melahirkan beberapa peraturan-peraturan perundang-undangan untuk dipergunakan oleh umat Islam khususnya dan warga Indonesia umumnya. Peraturan-peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 tentang perwakafan tanah milik, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang bank syariah berdasarkan prinsip bagi hasil. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.